Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang belum i'tikaf berniat nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kemudian terlanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran, lanjutan ayat kemarin. Ini ayat berapa ayat ini dari ya ayyuhalladzina amanu ayat 100 sampai dengan sampai dengan 103. Jadi 4 ayat ini membicarakan tentang persatuan dan bagaimana orang Yahudi terus berusaha saat itu di zaman Rasulullah untuk memecah belah kembali antara kaum Aus dan kaum Khazraj setelah disatukan oleh Rasulullah menjadi kaum Al-Ansar. Pada dasarnya mereka itu musyrikin di Madinah, satu kabilah Aus Khazraj berperang mungkin ratusan puluhan tahun berperang. Kemudian datang Islam, datang Rasul, mereka dikumpulkan di dalam agama Islam sehingga menjadi kaum Al-Ansar. Enggak ada lagi Ausnya, enggak ada lagi Khazraj. Dan kerukunan mereka itu saling kasih sayang sesama mereka itu membuat orang Yahudi tidak nyaman, marah. Seperti Yahudi ketika melihat mereka rukun, nyaman, saling mengasih sayang, itu yang membuat Yahudi tidak nyaman saat itu, sehingga Yahudi berusaha untuk memecah belah mereka dengan cara mengungkit kembali istilah Aus dan Khazraj ini. Jadi masa lalu mereka perang itu diungkit kembali, dipancing-pancing kembali dengan sama Yahudi tadi, dengan tujuan mereka ini supaya muncul lagi perasaan Aus dan Khazraj ini, yang nanti ketika diungkit mereka berperang, ketika diungkit syair-syair yang saling menghina sesama mereka, itu membuat mereka terpancing amarahnya yang nanti saling berperang kembali. Nah, itu tujuan dari Yahudi tadi, dengan cara mengingatkan mereka kembali tentang masa lalu mereka, di mana mereka terus terlalu terpecah belah dengan cara berperang. Jadi setelah ada Rasulullah saat itu, ketika tahu, setelah itu Jibril langsung datangi Rasulullah. Jibril lagi kejadian ini kaum Ansar ini pengen berperang bersama mereka. Jibril langsung mendatangi Rasulullah memberitahu tentang kejadian ini, dan kemudian langsung Jibril menurunkan 4 ayat ini dari mulai ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u sampai la'allakum la tahtadun. Ayat ke-100, ayat ke-103. Kemudian Rasulullah langsung berangkat ingin mendamaikan mereka kembali. Rasulullah menemukan mereka di sebuah padang yang sudah membuat saf pengen berperang. Baru kemudian Rasulullah membacakan ayat ini, menceramahkan mereka, yang akhirnya mereka paham bahwa yang terjadi sebenarnya adalah cuman tipuan dari orang Yahudi yang ingin merusak persatuan mereka. Setelah itu mereka melemparkan pedang-pedang mereka dan saling memeluk satu sama lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, kata Allah, in tuti'u fariqan,
jika kalian mentaati akan satu golongan dari orang-orang yang diberikan akan mereka akan kitab, itu Yahudi. Jika kalian mentaati yang diinginkan oleh satu golongan Yahudi itu, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, mereka akan mengembalikan kalian kembali setelah iman kalian menjadi kafir. Nah, itu yang juga mereka itu keinginan Yahudi, berkeinginan untuk membalikkan kembali muslimin ini menjadi kafir dengan cara salah satu tadi, sehingga dipecah. Mereka membuat kerusakan dalam persatuan muslimin. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, wa kaifa takfurun, dan ya kafirin di sini mereka Yahudi mengembalikan muslimin menjadi kafir dengan cara ini. Yahudi berusaha mengembalikan muslimin ini yang sudah beriman ke Allah, yang mereka hidup damai. Yahudi berusaha mengembalikan mereka kembali ke zaman kehidupan jahiliyah, di mana kehidupan saling berperang satu sama lain. Baca Allah lanjutkan, wa kaifa takfurun, dan bagaimana mungkin kalian masih bisa kufur, wa antum tutla alaikum ayatullah. Ini pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang berbentuk, kata ulama, pertanyaan untuk menghina, untuk menganggap, untuk menyalahkan, pertanyaan untuk taubih, artinya mencela. Kayak kita bertanya ke orang yang lagi malas, kenapa kamu nggak bisa? Itu bukan kita pengen tidak butuh jawabannya, kita pengen mencela dia kenapa dia tidak bisa. Ini Allah ini mencela orang yang muslimin saat itu. Wa kaifa takfurun, bagaimana mungkin kalian masih bisa kufur, kafir, wa antum tutla alaikum ayatullah, dan padahal kalian ini dibacakan kepada kalian akan ayat Allah. Wa fikum rasuluh, dan dalam pada kalian terdapat Rasulullah. Nah, di sini Allah ingin mencela orang muslim saat itu. Sebenarnya termasuk kepada kita juga. Kok bisa mungkin kalian masih kufur kembali, padahal kalian sudah dibacakan Al-Quran, yang kalian juga Rasul bersama kalian. Nah, kata Allah, wa may ya'tasim billah, dan siapa saja ya'tasim ay yatamassak, berpegang, dan siapa saja yang berpegang teguh dengan Allah, artinya berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Islam, tidak mau terpecah, tidak mau dirusak kesatuan oleh orang Nasrani, orang Yahudi ataupun Nasrani. Wa may ya'tasim billah, dan siapa saja yang berpegang teguh dengan Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka ia sungguh telah diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus adalah jalan di mana seseorang saat itu dalam keadaan memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang berpegang teguh dengan agama Islam, berpegang teguh dengan agama Allah, tidak mau melenceng dari agama Allah, apapun yang diperintahkan Allah ia jalankan, apapun yang dilarang oleh Allah ia tinggalkan, maka hakikatnya dia itu sedang dalam petunjuk untuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya jalan yang memudahkannya untuk sampai ke tujuan. Seperti jalan tol, fungsinya dua. Yang pertama keselamatan, yang kedua cepat sampai. Di jalan yang lurus, di sini fungsinya hampir sama, yaitu jalan yang sampai ke tujuan dengan selamat dan dengan sampai ke tujuan. Yang pertama selamat, yang kedua dalam keadaan aman dan lebih cepat sampainya, yaitu Islam. Adapun tujuannya kemana? Tujuannya itu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tasim billah, dan siapapun yang berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka ia sungguh benar-benar telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus. La ilaha illallah. Kemudian Allah lanjutkan,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Mana sebenar takwa? Jadi makna takwa yang sebenar-benar takwa, tafsirnya adalah bi ayyu ta'ah. Maksud sebenar takwa yang pertama bi ayyu ta'ah, dengan bahwa ditaatkan akan Allah. Kita taat kepada Allah, fala ya'si, maka ia tidak bermaksiat ke Allah. Kemudian wa yushkar, dan disyukurkan kepada Allah, fala yakfur, sehingga dia tidak kufur. Wa yuzkara, dan diingatkan akan Allah, fala yunsa. Inilah gabungan tiga ini makna takwa yang sebenarnya. La ilaha illallah. Ketika ulama, ketika misalkan khatib mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa yang sebenarnya itulah gabungan tiga hal ini. Yang pertama taat, artinya tidak maksiat. Yang kedua mensyukuri nikmat Allah sehingga tidak kufur. Yang ketiga selalu mengingat Allah sampai tidak lupa. Inilah gabungan tiga. Yang pertama ditaati, tidak bermaksiat. Makna ditaati dengan melakukan perintah, meninggalkan yang dilarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disyukuri nikmat Allah, tidak mau kufur terhadap Allah. Yang ketiga, Allah diingat-ingat, terus disebut-sebut namanya sehingga tidak dilupakan. Inilah tiga hal ini makna dari sebenar-benar takwa. Gabungan tiga tadi. Pertama taat plus syukur plus diingat Allah. Dan sekali lagi, taat, syukur, mengingat Allah. Selalu taat, tidak bermaksiat. Selalu syukur, tidak pernah kufur kepada nikmat Allah. Selalu memakai nikmat Allah pada tempat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir selalu mengingat Allah sehingga tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Gabungan tiga inilah yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa. Jadi ketika kita mendengar khatib, ini artinya ini. Jadi tafsir takwa yang sebenar-benarnya takwa ini yang tiga ini. Gabungan tiga ini itulah makna hakikat takwa, makna dari takwa yang sempurna. Yang pertama mentaati, tidak maksiat. Yang kedua mensyukuri, tidak mengkufuri, tidak mau kufur nikmat Allah. Yang ketiga mengingat Allah sehingga tidak melupakan. Tiga. La ilaha illallah. Karena ini kan perkara benda yang sulit. Ini kalau takwa yang gabungan tiga sekaligus sulit. Akhirnya ada sahabat yang mengatakan Rasulullah. Faqalu, ada sebagian sahabat yang mengadu. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa may yaqwa ala hadha? Siapa yang sanggup seperti itu? Yang tadi disebutkan sebenar-benar takwa, tidak boleh bermaksiat ke Allah, kemudian harus syukur ke Allah, dan yang terakhir harus mengingat Allah terus, tidak melupakan Allah sedetik pun. Akhirnya sebagian sahabat, kita enggak kuat ini. Harus 24 jam mengingat Allah, dan 24 jam mensyukuri nikmat Allah, dan 24 jam taat ke Allah. Oh, kayaknya berat sekali. Wa may yaqwa ala hadha? Siapa yang mampu di atas ini? Baru kemudian fanusikha biqaulihi ta'ala. Maka dinasahkan ayat ini. Ini ayat ini mansukh sebenarnya. Mansukh artinya hukumnya tidak diberlakukan lagi walaupun ayatnya masih ada. Karena ini mansukh hukumnya. Fanusikha, maka ayat ini dinasahkan dengan perkataan Allah, fattaqullaha mastata'tum. Di ayat yang lain, di surah At-Taghabun, kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di sana mastata'tum, selama kalian mampu. Kalau di sini harus benar-benar takwa, enggak boleh kurang sedikit pun. Kalau di sana semampu kalian. Makanya ini ayat ini sebenarnya ayat mansukh, walaupun kita khatib membaca ayat ini terus misalkan, tapi pada hakikatnya ini ayat-ayat mansukh.
jadi hukumnya tidak diberlakukan lagi. Mansukh dengan ayat yang lain di surah At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Karena di ayat yang lain juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani hukum kepada makhluk, kepada manusia kecuali yang mampu, kecuali yang ia mampu. Jadi ayat yang ini ayat mansukh, yang ayat yang menasakhnya adalah fattaqullaha mastata'tum, karena ini memang sulit, tak mampu kita sebagai manusia, sulit untuk menjalankan yang sebenar-benar takwa yang tadi gabungan tiga terus itu. Yang pertama mentaati 24 jam, yang kedua mengingat Allah 24 jam, yang ketiga mensyukuri kepada Allah terus menerus. Oh, itu tiga sekaligus sulit. Akhirnya sahabat bingung. Nah, alhamdulillah kita punya sahabat yang mereka ketika ada hal yang tidak mereka sanggupi, mereka langsung mengadu ke Rasulullah. Nah, mereka ngadu, ya Rasulullah, ini siapa yang mampu untuk melakukan yang takwa yang sebenar-benar ini? Baru kemudian turun ayat yang lain yang menasakh ayat itu, yaitu fattaqullaha mastata'tum. La ilaha illallah. Sehingga ada sebagian ulama yang arif billah yang melakukan takwa yang sebenar-benar takwa tadi enggak mampu kecuali para salihin, para aulia itu, para nabi. Karena untuk menggabungkan tiga itu susah. Pertama tidak maksiat, taat, yang kedua syukur terus, yang ketiga mengingat Allah terus. Siapa yang sanggup mengingat Allah 24 jam? Kita kadang-kadang lagi sibuk mikir ini sudah lupa ke Allah. Jadi untuk melakukan takwa yang sebenar-benar takwa itu adalah, itu cuman akhlak para nabi disebutkan. Wa hadhi akhlaqul anbiya, itu cuman akhlak para nabi dan mursalin. Termasuk juga untuk sebagian hamba-hamba Allah yang aulia yang selalu mengingat Allah 24 jam mengingat Allah. Sehingga ada sebagian aulia arif billah mengatakan, "Law khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri yawman hakamtu biriddati la ilaha illallah." Ada sebagian aulia itu beliau bermunajat dengan Allah. Kata beliau, "Walau khatarat li," kalau terlintas kepadaku akan keinginan pada selain engkau ya Allah. Kalau ada dalam hatiku tiba-tiba ada keinginan selain Allah, ala khatiri, di atas hatiku, yauman, suatu hari saja, kata beliau, hakamtu biriddati, maka saya akan menghukumi diri saya sendiri dengan murtad. Ya, kalau ulama yang arif billah seperti itu, sedetik beliau enggak mengingat Allah, beliau menganggap dirinya murtad. La ilaha illallah. Tapi murtad di sini artinya bukan murtad sampai keluar dari Islam, enggak. Murtad yang beliau maksud ini adalah saking merasa bersalahnya. Saking merasa bersalah beliau ketika sehari sejam tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah beliau menganggap dirinya sudah keluar dari Islam. Ketika dalam ada sebagian waktu yang terlewati tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Inilah makna takwa yang sebenarnya. Selalu mengingat Allah, tidak pernah lupa ke Allah. Selalu mensyukuri Allah, tidak pernah kufur kenikmatan Allah, dan selalu taat ke Allah. Ini sulit. Sahabat dia saat itu mengadu, ya Rasulullah, ini kalau seperti ini harus mengingat Allah 24 jam, syukur ke Allah 24 jam, begitu juga mentaati Allah terus menerus seperti ini. Siapa yang kuat seperti itu? Enggak ada yang kuat, kata sahabat. Ini sahabat yang imannya sangat kuat juga enggak mampu. Mereka merasa diri mereka itu tidak mampu. Tapi alhamdulillah, dan kemudian turun ayat yang lain yang menasakh ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, selama kalian mampu. La ilaha illallah. Sehingga kalau misalkan kita lupa ke Allah sekali-sekali, lagi fokus ke yang lain, istri lagi sakit, akhirnya lagi fokus akan ke istri, masih dimaafkan.
maafkan. Minimal jangan sampai melupakan Allah ketika dalam salat. Nah, itu benar-benar enggak ada adab sama Allah. Kita mulut bermunajat dengan Allah, tapi pikiran ke yang lain. Nah, yang minimal ketika salat lah. Kalau di luar salat mungkin lagi sibuk mikirin yang lain, dalam kesibukan pekerjaan yang lain, ya namanya kita manusia yang lemah ini mungkin lupa ke Allah. Tapi jangan sampai melupakan Allah ketika bermunajat langsung dengan Allah ketika salat. Nah, sedang bermunajat dengan Allah, tiba-tiba pikiran yang lain, itu benar-benar jangan. Itu kayak kita ngobrol sama kawan berdua, mulut kita ngobrol sama dia, tapi pikiran kita ke yang lain, sehingga nggak pernah nyambung, nggak pernah nyambung sama dia. Dan ternyata kalau dia nanya, Pak, kapan berangkatnya ke sana? Oh, sama si Fulan saya berangkat. Yang ditanya kapan, jawabnya sama si Fulan. Ini kenapa? Karena nggak nyambung pikiran kita ke yang lain. Nah, inilah kira-kira pasti kawan kita itu marah. Pasti kawan kita itu marah karena dia merasa bahwa kita ini tidak menganggap keberadaan dia di depan kita. Dia merasa bahwa kita itu tidak pernah menghargainya, sehingga ketika ngobrol sama dia tidak ada perhatian, nggak ada fokusnya, kita mikir yang lain, nggak nyambung. Ya, mungkin seperti itulah perumpamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sedang berbicara dengan Allah, padahal kita lagi butuh ke Allah. Ketika saat itu kita berbicara dengan Allah, bermunajat dengan Allah, tapi pikiran ke yang lain. Nah, itu saya rasa sehingga sebagian ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, mengatakan orang yang salat tidak khusyuk untuk dihukum oleh Allah lebih berhak dibanding diberi pahala. Sama seperti kawan tadi kita. Itu dia untuk kalau marah ke kita itu wajar. Bukan hal yang aneh kalau misalkan kawan kita dia ngobrol sama dia, kemudian kita nggak fokus, nggak nyambung. Dia kalau misalkan dia marah, itu hal yang sangat wajar. Apalagi ke Allah, kita butuh ke beliau, kemudian kita berbicara ke beliau, kita pengen bermunajat ke beliau nggak butuh. Kita salat, derajat Allah nggak bakal turun. Tapi kemudian giliran kita mohon ke Allah, pikiran ke yang lain. Nah, pasti sehingga sebagian ulama mengatakan ini orang seperti ini, salatnya dia ini untuk menarik azab Allah lebih layak dibanding menarik rahmat Allah. Kalau yang salatnya seperti itu, makanya kalaupun nggak sanggup jam takwa yang sebenarnya yang 24 jam tadi mengingat Allah, minimal lah minimal kita berusaha untuk bisa mengingat Allah di waktu di mana kita sedang berbicara dengan Allah, yaitu dalam salat. Kemudian Allah lanjutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sama sekali kalian meninggal melainkan kalian dalam keadaan muslimin, dalam keadaan Islam, ay muwahhidin, dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.